wabarakatuh. Berjumpa lagi di video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Lucy, NIM 2019-33072, kelas 6B. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muria Kudus. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai perspektif global dari visi ekonomi. Sekarang kita akan belajar mengenai perspektif global dari visi antropologi dan sosiologi. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Musyafruddin Kuryanto, Sarjana Sains dan Magister Olahraga, selaku dosen pengampu mata kuliah perspektif global. Nah, untuk mengetahui materi mengenai perspektif global dari visi antropologi dan sosiologi, simak terus video saya ya. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari orang, bentuk, khas, fisiknya, masyarakat, maupun budayanya. Khususnya antropologi budaya yang dikemukakan oleh Koejeraningrat pada tahun 1990 dikatakan sebagai pengganti ilmu budaya, merupakan studi tentang manusia dengan kebudayaannya. Sedangkan menurut Hobel Fairchild DKK pada tahun 1982 didefinisikan sebagai studi tentang manusia dengan pekerjaannya. Lebih menitik beratkan kepada kebudayaannya sebagai hasil pengembangan akal pikiran manusia. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global berarti mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh melalui aspek-aspek serta unsur-unsur berkaitan satu sama lain dan terintegrasi dalam kehidupan manusia. Secara perspektif, meningkatnya pendapatan masyarakat ekonomi berkaitan dengan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan diri menggunakan peralatan mengolah sumber daya budaya. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari pendidikan yang diperoleh budaya dalam arti yang seluas-luasnya, formal, non-formal, dan informal. Pendidikan tidak dapat dilepaskan dari interaksi sosial, sosiologi yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan. Perkembangan budaya, daya pikir, dengan kebudayaan hasil daya pikir sebagai satu kesatuan. Berjalan menembus waktu hari kemarin, hari ini, dan hari esok, mencapai tatanan yang lebih global. Apalagi dengan berkembangnya media elektronik seperti TV, handphone, internet, dan lain sebagainya. Yang menurut Marshall menyebabkan terjadinya global village, dusun global yang mencerminkan terbatasnya batas-batas lokal, regional, dan membentuk tatanan kehidupan manusia. Contohnya di bidang olahraga seperti olimpiade, sepak bola, dan lain sebagainya. Dan pertemuan-pertemuan tingkat dunia dan peristiwa yang menonjol seperti bencana alam, pembunuhan yang jauh dari tempat tinggal kita atau negara kita. Namun, kita dapat mengikutinya dengan cara mendengarkan siaran radio dan menonton televisi. Peristiwa, proses, dan arus global yang demikian sudah menjadi pengetahuan, pengalaman bagi kehidupan kita sehari-hari. Antropologi akan terus berkembang sampai sekarang dan pada akhirnya akan menjadi masa globalisasi seperti saat ini. Pada dasarnya, antropologi tidak terbebas pada suatu nilai. Akan tetapi, dengan adanya globalisasi yang menganggap dunia tanpa batas akan sangat berpengaruh. Dari sisi lain, jika perspektif global dikaitkan dengan antropologi dapat memberikan dampak positif, misalnya melahirkan lembaga-lembaga baru seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi profesi di pasar modal. Akan tetapi tidak dipungkiri, dalam bidang sosial dan budaya memberikan dampak negatif dari globalisasi, antara lain yaitu meningkatnya individualisme, perubahan pada pola kerja, dan terjadinya pergeseran pola hidup masyarakat. Saat ini, seperti di kalangan anak muda, banyak yang kehilangan seperti jati diri mereka. Mereka berlomba-lomba meniru gaya hidup ala-ala barat yang tidak cocok diterapkan di Indonesia, seperti berganti-ganti pasangan, konsumtif, dan hedonisme yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di negara kita. Kita, sebagai generasi muda penerus bangsa, harus menyadari keberadaan nilai-nilai kepribadian di negara kita.
Jika kebudayaan asing tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa kita yang berdasarkan Pancasila, kita berusaha bersifat terbuka dan menerima kebudayaan tersebut. Namun, akan tetapi, jika tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita harus lantang bersuara untuk menolaknya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai perspektif global dari visi antropologi. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama mengenai perspektif global dari visi sosiologi. Apa sih yang dimaksud dengan sosiologi? Nah, menurut Farid, pada tahun 1983, sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok umat manusia dengan lingkungan manusia dalam hubungan satu sama lain. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utama adalah hubungan antara manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia itu sendiri atau yang disebut dengan lingkungan sosial. Motif interaksi sosial sangat beragam, dilandasi oleh tujuan tertentu. Contohnya, hubungan antara produsen dan konsumen yang dilandasi dengan motif ekonomi. Akibat interaksi sosial yang semakin intensif sampai ke tingkat global menunjukkan perubahan sosial di masyarakat ke proses modernisasi. Dampak kemajuan dan perkembangan iptek di bidang transportasi dan komunikasi menjadikan interaksi sosial makin intensif dan meluas. Interaksi bisa berlangsung secara fisik dan non-fisik melalui internet. Interaksi sosial secara langsung tatap muka dan tidak langsung melalui berbagai media yang semakin intensif serta makin meluas. Membawa perubahan sosial, kemajuan sosial yang berdampak luas terhadap opini, kecerdasan, nalar, dan wawasan manusia yang mengalaminya. Pengetahuan ilmu dan pengenalan teknologi yang membawa oleh satu pihak kemudian diterima oleh pihak lain melalui berbagai media, berdampak luas terhadap tatanan sosial baik material maupun non-material. Contoh dari material yaitu pakaian, peralatan, dan alat kasar lainnya tidak hanya terbatas digunakan serta dimanfaatkan oleh orang tertentu, melainkan telah memasuki kehidupan segala lapisan masyarakat secara lokal, regional, bahkan juga global. Katakanlah seperti mie instan, pizza, hotdog, jeans, pakaian, hamburger, dan lain sebagainya telah masuk dalam kehidupan perkotaan, pedesaan secara regional, bahkan global. Dan makanan-makanan khas daerah seperti dodol Garut, kacang Bali, manisan Cianjur, oncom Bandung tidak lagi hanya ditempatkan semula, melainkan telah menyebar ke segala tempat dan adanya pun toko serba ada, bahkan juga di mancanegara. Nah, dan contoh non-material berupa nilai dan norma juga mengalami pergeseran. Bersalaman, tepuk punggung, tegur sapa ala barat sampai pada ciuman keluarga, antar teman, dan seterusnya telah masuk ke dalam kehidupan orang Indonesia. Hal-hal yang positif dan berdampak sosial seperti pertukaran pengalaman, pertukaran kemampuan, dan pertukaran nilai, dan seterusnya wajib disyukuri. Contohnya seperti pertandingan olahraga, kunjungan dan pertukaran pelajar, pertemuan pramuka, jambore, tingkat daerah dan tingkat regional, nasional, serta antar negara yang merupakan interaksi sosial yang meluas, paling tidak diwakili oleh kelompok yang bertemu saat itu. Dari arus global dan interaksi sosial, baik langsung maupun melalui media, wajib dan tentu masih perlu kewaspadaan. Pergaulan bebas, memakai obat-obatan terlarang, minum minuman keras, sadisme, dan sebangsanya yang menjadi racun bagi kehidupan sosial. Akibat interaksi sosial yang makin intensif sampai ke tingkat global, menunjukkan perubahan sosial di masyarakat sampai ke proses modernisasi. Perubahan dan kemajuan yang positif meningkatkan kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya. Dan hal itu harus disyukuri, sedangkan hal yang berdampak negatif harus kita waspadai bahkan secara aktif. Kita harus mencari alternatif pencegahannya. Nah, itu tadi
penjelasan dari saya mengenai perspektif global dari visi antropologi dan sosiologi. Semoga penjelasan saya dapat diterima teman-teman dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.